Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Putra dari kelas A4 PGSD dengan NIM 23060106. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS konsep dasar bahasa Indonesia, yaitu kesalahan penggunaan kata dalam pidato dari berbagai tokoh publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan. Kesalahan penggunaan kata yang saya temukan dalam pidato ini, yang pertama adalah penyederhanaan, yang dimana seharusnya menurut KBBI itu kata penyederhanaan memiliki penggunaan penyebutan kata yang tepat itu penyederhanaan, yang dimana dari kata asalnya itu sederhana yang memiliki arti simple. Proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi.
Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi. Kesalahan penggunaan kata yang kedua adalah orkestrasi. Izinkan saya memberikan sebuah sedikit saran ya, karena orkestrasi itu lebih bagusnya jika dimasukkan ke dalam musik. Namun dalam saat ini kan pidato, jadi kata orkestrasi bisa diganti dengan perpaduan atau kekompakan, yang dimana orkestra sendiri merupakan suatu kumpulan orang-orang yang bermain musik secara kompak di dalam sebuah ruangan. Jadi kata orkestrasi tersebut bisa diganti dengan kekompakan. Kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om. Masih ada yang bertanya kepada saya. Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur? Pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. Kesalahan selanjutnya ada penggunaan kata hidup. Karena setelah kata hidup ada kata tempat yang dimana seharusnya itu bisa diganti dengan kata tinggal. Misal, saya tinggal di Bandung. Karena kalau kata hidup sendiri lebih, saya rasa kurang cocok untuk digunakan di kata-kata tersebut. Jadi saya menyarankan untuk menggantinya dengan kata tinggal. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita, 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, berkalkulasi, dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara. Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20%
untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN. Dan 80% lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta, lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini, dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Sekian analisis video dari saya. Saya masih banyak belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.